Bye. Bye. Dah. Oke, good morning. Welcome to 2 Minute Tech Talk on the road. Hari ini kita akan review sebuah smartphone yang salah satu yang flagship, yang terbaik kameranya katanya. Dan kita akan tes beneran hari ini apa yang terjadi dan kita akan ngelakuinnya sambil jalan. Oke, kita mulai ya. Huawei Mate 20 Pro adalah smartphone terbaiknya Huawei. Ini smartphone ini diluncurkan sekitar 2 bulan lalu. Ada di akhir tahun 2018, diluncurkan di London. Beberapa teman gue berangkat ke sana, Wisnu Kumoro, Putu Reza, itu berangkat ke sana untuk menyaksikan launchingnya. Dan mereka sudah menggunakannya lebih dari 2 bulan smartphone ini. Ini adalah smartphone yang semua dibicarakan karena kameranya. Kameranya memang bagi gue luar biasa. Angka DxOMark-nya memang sama dengan P20 Pro, tapi ada satu yang membuat dia beda, yaitu lensa wide-nya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke kameranya, kita ngomong dulu tentang desainnya. Nah, ini ada cerita lucunya. Ini adalah review gue pertama yang menggunakan smartphone yang retak. Desain Huawei Mate 20 Pro itu sangat mirip dengan S9 Plus atau S9. Bentuknya sangat panjang dengan layar lengkungan di sampingnya, dengan bodi yang melengkung di belakangnya juga, tapi dengan tekstur bodi yang agak sedikit berbeda di belakangnya, dan warna yang tentu berbeda, menggunakan warna hijau. Untuk keperluan wireless charging, tentu bodi harus terbuat dari kaca, dan oleh karena itu, karena bodinya terasa tipis dan licin ini, dengan casing pun, waktu itu gue menggunakan casing silikon bawaannya, gue tuh jatuhin smartphone ini. Mate 20 Pro nya jatuh dan retak di bagian atasnya di antara kamera dan membelah tulisan Leica-nya. Aduh, ironis sekali. Dan ini adalah smartphone pinjaman. Jadi satu hal yang menarik dari desainnya, selain tombol merahnya yang stand out banget di sampingnya, selain bentuknya yang hampir sama dengan S9 Plus tapi tanpa adanya tempat untuk sidik jari, tapi sidik jarinya yaitu ada di layar, desainnya sangat cantik tapi ringkih. Tipisnya bikin aerodinamis untuk jatuh, dan juga bodinya yang kaca bikin gampang pecah. Jadi casing is a must. Banyak banget hal yang bikin smartphone ini adalah salah satu smartphone terbaik 2018 kemarin. Selain desainnya, kita lanjut lagi ke prosesornya. Ini adalah smartphone pertama dengan prosesor Android yang tercepat. Kita nggak bandingin sama iOS, tapi merupakan Android yang tercepat karena menggunakan 7 nanometernya Kirin 980. Ya, prosesor yang memang digunakan hanya untuk Huawei. Prosesor yang cepat ini ngaruh ke banyak hal. Selain ke kecepatannya, ngaruh juga ke kemampuannya untuk memproses foto dan menghemat baterai. Kita berlanjut ke fotonya. Kalau kita ngomongin fotonya, gue boleh bilang ini adalah yang terbaik yang ada untuk Android dan yang resmi. Gue nggak tahu kalau dibandingin dengan Pixel 3, tapi jelas melawan Oppo Find X, melawan Note 9, melawan S9 Plus, ini adalah yang terbaik. Selain lensanya yang 40 megapiksel, tapi juga menggunakan wide lens yang tidak distorsi. Jadi degree dari wide lensnya itu tidak terlalu lebar sehingga tidak menyebabkan distorsi samping-sampingnya. Dan ini bagus banget untuk foto landscape terutama. Selain itu mungkin juga foto di flat lay-nya makanan lo, kopi lo, itu basically membantu banget. Gue suka banget pakai wide lens ya. Kameranya yang ada 3 di belakang ditambah lensa dengan ada bentuk kotak di belakangnya itu memang tampaknya seperti hal yang perlu dibiasakan karena belum pernah ada yang seperti itu. Desain ini diinspirasi oleh mobil Porsche, tapi lama-kelamaan bagus juga kok, nggak masalah. Hasilnya lo bisa lihat sendiri. Wide lensnya perfect, portraitnya oke. Algoritma warna Leica itu salah satu yang terbaik yang ada di pasar ini. Dan I don't know, I'm just loving it. I really like it dengan DxOMark-nya tinggi banget. Kenapa sama P20 Pro? Itu bahasan lain, tapi intinya adalah karena tidak ada bedanya ada wide lens atau tidak. Jadi DxOMark menghitungnya dari adanya lensa telenya. Kalau lo suka angka, ya lo lihat DxOMark. Tapi basically, percaya gue, ini kameranya bagus banget. Satu hal lagi yang pengen gue omongin tentang Mate 20 Pro. Kita omongin sambil makan ya. Satu hal lagi yang menarik banget dari Mate 20 Pro ini adalah baterainya.
Selain gimmick yang ada yaitu bisa sambil ngecharge secara wireless ke handphone lain, tapi yang menarik juga adalah sebenarnya ketahanan baterainya cukup bagus. Sampai sekarang gue nyalain mobile data, nyalain wifi segala macam ini dari pagi sampai sekarang masih 85%-an. It's really good. Mungkin karena kemampuan prosesornya, mungkin karena penggunaan gue yang kurang, tapi saat ini adalah flagship dengan baterai yang paling bagus. Nah, gue makan dulu, lalu kita tutup video ini. Gini, HP ini bukannya tanpa kekurangan. Beberapa hal seperti speaker yang ada di port USB-C yang akibatnya suaranya agak sedikit mendem, apalagi di saat charge. Tapi don't worry, you got wireless charging and you also get this, bisa pakai Bluetooth dengerin lagunya. Terus kedua, mungkin seperti EMUI yang sebenarnya gue butuh waktu untuk membiasakan, dan beberapa bug tentu akan diperbaiki dengan adanya firmware update. It's minor mistakes lah. Bagi gue, kelemahan terbesar khususnya buat gue adalah itu HP licin banget. Gue sebenarnya pengen banget pakai smartphone itu tanpa casing, tapi nggak mungkin karena itu dari kaca dan itu licin banget. Oki juga bilang tadi licin banget ya Ki ya. Terus semuanya itu dimaafkan dengan harganya yang cuma untuk flagship 12 juta dengan segala macam bonus. Itu worth it banget. Itu flagship yang saat ini best value for money flagship. Oke? Tapi you might want to hold it off. Mungkin mau tunggu karena ini adalah bulan Januari dan bulan depan Samsung akan launching S10 dan gue masih penasaran itu. Gue pribadi sih excited dengar kabarnya akan muncul S10 ini. Kita sangat tergantung oleh harganya. Itu rekomendasi dari gue. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now, be nice.